Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas tentang perubahan sosial dengan model pembelajaran Think, Pair, Share atau TPS. Tema 01, kelas 9 IPS semester 1. Kita mulai ya. Tujuan pembelajaran 1. Diharapkan kalian mampu memahami apa itu perubahan sosial. 2. Diharapkan kalian mampu menganalisis bagaimana bentuk dan contoh perubahan sosial. 3. Diharapkan kalian mampu menganalisis apa penyebab perubahan sosial. 4. Diharapkan kalian mampu menganalisis bagaimana dampak perubahan sosial. Model pembelajaran Think, Pair, Share atau TPS adalah pembelajaran kooperatif yang menggunakan struktur kelompok untuk mengembangkan kemampuan berpikir, berpasangan, dan berbagi yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Ciri utama model TPS adalah 3 langkah utama yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Langkah think atau berpikir secara individual. 2. Pair atau berpasangan dengan teman sebangku. Dan 3. Share atau berbagi jawaban dengan pasangan lain atau seluruh kelas. A. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Fenomena perubahan sosial dipelajari seiring dengan ketertarikan manusia untuk memahami hakikat kehidupannya sebagai makhluk sosial yang selalu mengalami perubahan. Anak-anak, dalam perkembangannya, perubahan sosial kemudian diidentifikasi dari aspek-aspek sosial yang diamati seperti perubahan penampilan, pola perilaku, lembaga kemasyarakatan, lapisan masyarakat, nilai-nilai sosial, dan lain sebagainya. Bagaimana perubahan sosial menurut Selo Soemarjan? Menurut Selo Soemarjan, seorang ilmuwan di bidang sosiologi, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. B. Bagaimana bentuk dan contoh perubahan sosial? Bentuk perubahan sosial dapat dilihat dari kategori waktu, cakupan, perencanaan, dan arah perkembangannya. 1. Perubahan berdasarkan waktu. Perubahan sosial berdasarkan waktunya dibagi ke dalam perubahan sosial yang berlangsung secara lambat atau evolusi dan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat atau revolusi. Evolusi adalah perubahan yang terjadi secara perlahan dan dalam jangka waktu yang cukup lama atau rentang waktu antara ratusan hingga ribuan tahun. Kalian lihat gambar 2, yaitu karakteristik masyarakat pesisir yang sering berinteraksi dengan orang asing. Gambar 3, karakteristik masyarakat yang tinggal di pedalaman yang jauh dari pusat keramaian. 2. Perubahan berdasarkan cakupan. Perubahan sosial berdasarkan cakupan dibagi ke dalam perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan pada sebagian kecil atau sebagian aspek kehidupan masyarakat saja, tidak berdampak signifikan terhadap struktur masyarakat dan peranata sosial yang ada. Contoh perubahan kecil yaitu model pakaian, gaya rambut, kebiasaan makan, tata krama, dan gaya hidup atau lifestyle. Gambar 5 tampak model baju kekinian yang digemari anak muda.
Dan gambar 6 adalah gaya rambut terpopuler tahun 2023. Perubahan besar, yaitu perubahan yang terjadi pada sebagian besar masyarakat dalam aspek kehidupannya. Perubahan ini berdampak signifikan terhadap struktur masyarakat dan peranata sosial yang di dalamnya. Contoh perubahan besar yaitu pembangunan yang dilakukan pemerintah pada masa setelah kemerdekaan. Pembangunan tersebut berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, transportasi, teknologi, dan sebagainya. Kalian lihat gambar 7, Metropolitan Jakarta, salah satu hasil pembangunan di Indonesia pasca kemerdekaan. 3. Perubahan berdasarkan perencanaan. Anak-anak, perubahan sosial berdasarkan perencanaannya dibagi dua, yaitu perubahan yang direncanakan atau plain change dan perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang terjadi atas kehendak dan perencanaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Contoh perubahan yang direncanakan antara lain 1. Menabung di bank untuk biaya pendidikan. 2. Pembangunan jalan tol. 3. Pembangunan bidang transportasi seperti MRT, LRT, ojek online, dan KRL. 4. Penggunaan kantong plastik reusable di supermarket. Gambar 7 adalah pembangunan transportasi KRL, MRT, dan LRT yang direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi tanpa usaha yang sengaja dilakukan oleh masyarakat. Contoh perubahan yang tidak direncanakan antara lain 1. Perubahan karena reformasi tahun 1998. 2. Perubahan karena bencana tsunami. 3. Perubahan akibat bencana alam tanah longsor. Dan 4. Perubahan akibat corona. Gambar di samping yaitu tsunami Aceh pada tahun 2004. 4. Perubahan berdasarkan arah perkembangan. Perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan dibagi menjadi dua, yaitu perubahan progres dan perubahan regres. Perubahan progres adalah perubahan sosial yang menuju ke arah kemajuan, sehingga masyarakat bisa menjadi lebih maju dan berkembang dengan baik. Contoh perubahan progres antara lain 1. Berubahnya pola pikir dan kesadaran masyarakat seiring dengan perkembangan iptek. 2. Dulu masyarakat lebih percaya hal-hal yang bersifat tahayul dan irasional. Sekarang, masyarakat lebih percaya terhadap hal-hal yang bersifat nyata dan rasional. Gambar 9. Dengan perkembangan iptek, belanja online mudah tanpa keluar rumah. Perubahan regres yaitu adalah perubahan yang menuju ke arah kemunduran. Oleh karenanya, perubahan ini sering membawa kerugian bagi kehidupan masyarakat. Contoh perubahan regres antara lain 1. Zaman sekarang, masyarakat lebih banyak yang tidak mempedulikan kelestarian alam dan melakukan banyak pencemaran lingkungan. 2. Perubahan akibat penyalahgunaan narkoba. Seperti dalam gambar samping, adalah perubahan akibat penyalahgunaan narkoba. Narkoba berbahaya. Kalian bisa melihatnya di gambar. C. Apa penyebab perubahan sosial? 1. Faktor internal, yaitu perkembangan jumlah penduduk. B. Munculnya penemuan baru. Dan C. Terjadinya konflik di masyarakat. A. Perkembangan jumlah penduduk. Hasil riset, yaitu jumlah penduduk di Indonesia akan terus meningkat setiap tahun seiring lebih cepatnya pertumbuhan angka kelahiran dibandingkan pertumbuhan angka kematian. Bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk di suatu wilayah
mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Jumlah penduduk banyak, yaitu adanya pengangguran, munculnya pemukiman kumuh, terjadinya kriminalitas, jumlah penduduk sedikit, yaitu tidak tersedianya tenaga kerja produktif. Tampak dalam gambar adalah estimasi jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 sampai tahun 2035 berdasarkan sumber BPS pada tahun 2017. Kita lihat pada tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia kurang dari 240 juta. Kemudian pada tahun 2013 jumlah penduduk Indonesia naik menjadi 250 juta. Kita lihat 2016 jumlah penduduk Indonesia menjadi 260 juta. Munculnya penemuan baru. Penemuan-penemuan baru di bidang iptek membawa perubahan yang besar terhadap kehidupan manusia masa modern setelah terjadinya revolusi industri. Perubahan terus berlangsung hingga saat ini, ditandai mulai digantinya tenaga kerja manusia dengan robot. Hal tersebut membawa perubahan sistem kerja manusia, di mana masyarakat harus dapat terus mengembangkan diri agar bisa bertahan hidup. Lihat dalam gambar 11, Fanuc R 2000 IB, robot industri yang digunakan dalam proses pengepakan dan pelabelan otomatis. C. Terjadinya konflik dalam masyarakat. Konflik adalah sebuah kondisi di mana terdapat dua pihak atau lebih yang saling bertikai karena adanya perbedaan kepentingan. Dilihat dari bentuknya, konflik dibagi dua, konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik menyebabkan perubahan sosial. Konflik biasanya membuat dampak terciptanya kesepakatan atau aturan baru di tengah masyarakat. Contoh konflik adalah terjadi tahun 1998, dikenal sebagai peristiwa reformasi, membawa perubahan yang signifikan sistem politik yang lebih demokratis. Gambar 12 yaitu konflik dan demonstrasi pada bulan Mei 1998 yang berujung kerusuhan. Satu faktor eksternal penyebab perubahan sosial, yaitu A. Interaksi dengan lingkungan alam, dan B. Interaksi dengan kebudayaan masyarakat lain. A. Interaksi dengan lingkungan alam. Perubahan yang terjadi di alam juga akan membawa perubahan pada masyarakat yang tinggal di dalamnya. Contoh, 1. Pemanasan global memicu gerakan sosial, mengubah cara masyarakat beraktivitas, tidak memproduksi banyak polusi, dan menggunakan alat-alat yang lebih ramah lingkungan. Contoh 2. Bencana banjir memicu perubahan terhadap cara masyarakat mengelola penataan wilayah tempat tinggal. Gambar di samping adalah aksi tanam pohon produktif yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipasi pemanasan global. B. Interaksi dengan kebudayaan masyarakat lain. Kebudayaan di suatu masyarakat yang terpengaruh oleh kebudayaan masyarakat luar menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial. Contohnya, kegiatan ekonomi berbasis industri hiburan atau entertainment yang dilakukan Korea Selatan telah membawa perubahan budaya sebagian masyarakat Indonesia atau pada saat mengikuti festival. Munculnya tren menonton film drama Korea, menggemari lagu-lagu berbahasa Korea, menggunakan kosakata Korea dalam pergaulan sehari-hari. D. Bagaimana dampak perubahan sosial? Dampak perubahan sosial ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu dampak positif dan dampak negatif. A. Dampak positif perubahan sosial. 1.
terciptanya pola pikir yang maju dan semakin terbuka, yaitu mudah menerima hal baru dan bisa menghargai perbedaan karena pola pikir yang semakin terbuka. 2. Terbentuknya mobilitas sosial. 3. Meningkatnya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Contoh gambar samping, gemar membaca akan menciptakan pola pikir yang maju, memiliki wawasan yang luas, sehingga tidak ketinggalan informasi. B. Dampak negatif perubahan sosial yang lain. 1. Terjadinya kesenjangan sosial, yaitu ketidaksetaraan kemampuan secara signifikan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Terjadi cultural lag atau ketertinggalan budaya karena tidak bisa beradaptasi dengan perubahan sosial. 3. Merosotnya moral manusia karena mudah meniru perilaku buruk di internet. Gambar di samping adalah gambar kesenjangan sosial yang sangat jelas terjadi di kota besar atau di metropolitan. 2. Munculnya perilaku negatif di masyarakat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain A. Faktor pergeseran nilai dan norma. Contohnya, berubahnya sikap kebersamaan atau gotong royong menjadi sikap individualistis. B. Faktor desakan kebutuhan ekonomi. Contohnya, terjadinya tindakan penipuan, pencurian, atau premanisme atau kekasaran atau kekerasan. C. Faktor gaya hidup. Contohnya, ingin menggunakan barang bermerek yang mahal dibarengi dengan kemampuan ekonomi yang rendah, memicu tindakan penipuan atau pencurian. Gambar di samping, terjadinya premanisme yang disebabkan faktor desakan kebutuhan ekonomi. Sampailah kita pada tugas kelompok pada lembar aktivitas 1. Kalian bisa membacanya terlebih dahulu, kemudian kerjakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.